Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Terima kasih sebelumnya atas partisipasinya Saudari Nabila Sapitri untuk masuk ke dalam ruang Zoom yang saya adakan. Adapun yang ingin saya bahas di sini adalah jurnal mengenai apakah pengetahuan biologi evolusioner mengubah sikap siswa sekolah menengah tentang makanan sehat. What is biology evolutioner? Apa itu biologi evolusioner? Biologi evolusioner adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang evolusi, atau lebih tepatnya, asal-usul spesies yang memiliki nenek moyang sama dan penurunan spesies, serta perubahan, pertambahan, dan diversifikasinya sejalan dengan waktu. Selanjutnya yaitu peningkatan diabetes tipe 2. Salah satu masalah kesehatan yang paling mendesak di abad ke-21 adalah epidemi diabetes tipe 2 atau T2D. Saat ini, tren epidemiologi yang terdokumentasi dengan baik telah menunjukkan peningkatan yang stabil dalam prevalensi T2B, serta gangguan metabolisme lainnya. Di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, sejak tahun 1960-an, seiring dengan peningkatan presentasi populasi yang dianggap kelebihan berat badan atau obesitas. Penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kelebihan berat badan, obesitas, dan T2D telah mulai meluas ke kelompok usia yang lebih muda, termasuk remaja. Hal ini dikutip dari Cooper and Hagopian 2005, serta Ludwig 2007 dan Mancini 2009. Mungkinkah pengetahuan tentang perspektif biologi evolusioner tentang kesehatan metabolisme memiliki nilai bagi kaum muda? Hal itulah yang akan kita jawab pada presentasi kali ini. Ahli biologi evolusioner mengungkapkan, saat melihat epidemi diabetes yang meningkat sebagai hasil logis dari interaksi antara fisiologi leluhur dan lingkungan kontemporer. Mengingat bahwa tubuh manusia dibentuk oleh seleksi alam untuk beroperasi di bawah kondisi ekologis yang sangat berbeda dari yang ditemui saat ini. Kondisi ekologis manusia saat ini, yaitu di abad 21, yaitu yang dikarenakan fitur nutrisi kehidupan modern kita saat ini bercirikan, yang pertama, kita cenderung mengkonsumsi makanan tinggi dengan kalori, tetapi konteks tingkat aktivitas kita yang rendah. Yang kedua, bisa dimungkinkan dari faktor genetik, psikologis, ataupun sosiologis dapat berkontribusi terhadap kemungkinan berkembangnya gangguan metabolisme. Faktor utamanya tentu saja adalah pola makan kita. Pada gambar di sini, Saudara Nabila bisa melihat bahwasanya saat kita kelebihan makanan, maka makanan tersebut akan diproses dalam pencernaan, yang kemudian jika dia kelebihan kalori atau karbohidrat, dia akan memecahkan menjadi glukosa. Jika glukosa ini tinggi jumlahnya di dalam sel, di mana glukosa ini tidak dimanfaatkan dengan baik dengan aktivitas fisik yang mumpuni, maka kita kecenderungan akan mengalami obesitas. Nah, obesitas inilah atau kelebihan berat badan inilah yang akan menyebabkan diabetes itu meningkat. Nah, saat ini di abad ke-21, bukan hanya orang tua yang memiliki diabetes, akan tetapi diabetes ini termasuk ke penyakit yang menyerang pada para kaum muda, yaitu bagi para remaja. Oke, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemahaman tentang perspektif kedokteran evolusioner tentang nutrisi dan kesehatan
memiliki pengaruh pada pilihan makanan kaum muda? Pada penelitian yang dilakukan oleh Diana Seri pada tahun 2019 di City of Cambridge, MA, beliau melakukan penelitian pada remaja usia 15 hingga 17 tahun, di mana sekolah itu memiliki populasi siswa yang beragam, yaitu sekitar 29,1% siswa Afrika Amerika, 11,0% Asia, 14,2% Hispanik, dan 38,0% putih. Menurut data sejarah pendaftaran dari Departemen Pendidikan Massachusetts. Pada saat penelitian ini, 39,3% tercatat dari populasi siswa memenuhi syarat untuk bantuan makanan siang gratis atau berkurang. Sebelum memasuki slide ini, saya ingin bertanya kepada Saudari Nabila. Menurut Saudari Nabila, apa sih arti makanan sehat? Kalau menurut saya, makanan sehat itu seperti buah, sayur, dan makanan seimbang antara kalori dan aktivitas manusia. Nah, yang dikatakan oleh Saudari Nabila itu benar adanya. Menurut saya, makanan sehat sendiri adalah makanan yang bukan junk food, gorengan, ataupun lemak. Sehingga untuk memperoleh makanan sehat, kita harus menghindari makanan cepat saji tersebut, manisan atau gula, junk food, fast food, gorengan, dan lemak. Dan kita harus konsisten menekankan buah dan sayuran seperti yang dikatakan oleh Saudari Nabila tadi. Jika dalam tubuh kita kelebihan kalori atau karbohidrat, dampaknya adalah pada penyakit diabetes, obesitas, kanker payudara, dan kemungkinan efek pada otak terhitung 71,4%. Tingkat masalah kelebihan berat badan atau obesitas ini yaitu 35,3%. Beberapa makanan yang dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat 23,5%, dan indeks glikemik sebagai metrik 17,6%, serta kadar gula dalam darah perlu diatur 17,6%, konteks evolusi manusia 5,9%. Lalu saat dilakukan penelitian oleh Seri, apakah tanggapan dari siswa di sana? Siswa di sana menanggapi yang pertama, setelah mengetahui bahwa pola makan kita seperti fast food, junk food, dan lain sebagainya itu tidak baik, dan kita harus menekankan makanan buah dan sayur. Yang pertama, mereka tidak ada tindakan, katanya. Sejujurnya, saya mungkin akan terus makan seperti yang selalu saya makan dan menjaga pola makan seimbang. Kemudian, yang kedua, tanggapan dari mereka yaitu, saya mungkin menjelaskan GI atau glikemik kepada orang-orang termasuk remaja agar terhindar dari diabetes. Yang ketiga, tanggapan dari mereka adalah, saya mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah karena lebih sehat. Di sini saya izin bertanya kepada Saudara Nabila, setelah mengetahui makanan sehat, apakah saudari akan terus melakukan pola makanan seperti junk food, fast food seperti makanan kalengan, mie, dan lain sebagainya? Setelah melihat penjelasan dari Saudari Uswa, mungkin saya kan orangnya suka juga tuh makanan-makanan seperti mie instan. Mungkin setelah ini saya akan berusaha mengurangi dari makan makanan seperti mie instan karena itu kan tidak baik untuk kesehatan kita sendiri gitu. Respon dari Saudara Nabila positif sekali. Sejujurnya kita di area milenial ini atau abad ke-21 tidak bisa menghindarkan makanan yang tinggi kalori dengan aktivitas kita yang rendah. Makanya dari sini saya menyarankan untuk lebih menekankan pada sayuran dan buah sebagai serat dan vitamin yang perlu dikonsumsi untuk sehari-hari.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang saya rangkum, yaitu tentang pengetahuan biologi evolusioner mengubah sikap siswa sekolah menengah tentang makan sehat. Semoga materi ini dapat berguna juga, terutama untuk saya sendiri dan untuk saudara Nabila yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasi saudara Nabila Sapitri. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk pola hidup kita yang lebih sehat, karena kita sebagai pendidik juga, kita sebagai mahasiswa biologi juga sekaligus pendidik biologi untuk masa depan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.